ekstra. Satset dan efektif redakan berbagai Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Dari visual yang Anda lihat di layar kaca Anda, ini adalah gambar tangkap kapal ikan asing ilegal di kawasan Jakarta. Dari visual bisa dilihat bahwa terduga tersangka dipindahkan dari kapal mereka ke kapal KKP, saudara. Awas senjata tajam, weh. Awas senjata tajam, buka baju. Tim sedang melakukan pemeriksaan dengan mengamankan tersangka untuk apakah ada yang disembunyikan. Kep, langsung dibagi orangnya. Orang kita di situ, kita ngejar satu lagi. Bisa. Langsung dibagi, orangnya langsung dibagi. Kita kejar satu lagi, langsung dibagi orangnya. Siapa yang bawa kapal itu? Abi yang bisa bawa kapal itu kawal. Abi yang bisa bawa kapal, kawal, cepat. Cepat. Yang bisa bawa kapal tadi, dikawal. Ini. Kita kejar satu lagi. Cepat. Gerak cepat. Utamakan keselamatan. Dan kami akan menghubungi jurnalis Kompas TV yang ada di lokasi, yaitu Suara Azani. Selamat siang, Suara. Suara, bisa diceritakan bagaimana kondisi di sana, Suara? Ya, kondisi di sini saat ini kapal asing yang diduga milik Filipina karena memiliki bendera Filipina, begitu ya. Ini kami dari kapal mengambil tersangka, begitu ya, mengamankan tersangka. Dan ini sekitar 13 orang tersangka di satu kapal asing. Tadi sebelumnya lakukan penangkapan dengan membakar haluan kapal itu agar memberikan bahwa mereka ditangkap oleh tim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan saat ini memang tersangka ini akan dilakukan pemeriksaan dan kemudian apakah mereka membawa senjata tajam untuk menjadi senjatai mereka begitu. Dan sampai saat ini memang dari tim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan masih berusaha menangkap satu kapal lainnya. Dua kapal asing ini melakukan illegal fishing, tepatnya sampai Papua Barat. Dan sampai saat ini di atas sana masih melakukan proses untuk memandu ya, khususnya Dirjen Pengawasan Kelautan dan Perikanan Pung Nugroho Saksono bersama dengan tim Macan 04 yang memang melakukan operasi menangkap dua kapal ikan asal Filipina di tepatnya di Samudra Pasifik. Beberapa hari sebelumnya memang sekitar 7 hari ini sudah terdeteksi adanya dua kapal yang memasuki wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan
dari dua kapal itu ternyata berbendera Filipina. Dan maka dari itu tim melakukan pengejaran begitu ya, dan memang pengejaran tidak bisa langsung dilakukan dalam satu hari karena kan mereka juga kabur dari wilayah tersebut dan kemudian kembali lagi melakukan illegal fishing. Dan memang prosesnya butuh sekitar 7 hari untuk menuntaskan penangkapan yang barusan Anda lihat. 13 orang tersangka diamankan dan tim juga mengamankan kapal salah satu kapal yang sampai saat ini diduga milik kapal asing Filipina. Baik, tadi jumlahnya ada berapa terduga tersangka? Ini kapal asing ilegal ini berasal dari mana, Suara? Ya, sampai saat ini di satu kapal itu banyak orang tersangka diamankan oleh tim, gitu. Dan memang di satu kapal lainnya ini ada beberapa tersangka lagi. Kemudian kami saat ini masih terus melakukan pengejaran, begitu ya. Selain melakukan penangkapan satu kapal ini, semua kapal tersebut terlihat menggunakan bendera Filipina. Jadi memang kami menduga ini kapal asing Filipina yang melakukan illegal fishing di wilayah Indonesia dari Samudra Pasifik yang saat ini kami sedang berlangsung. Dan ini akan terus dilakukan pengejaran satu kapal lainnya karena di satu kapal ini tadi diduga merupakan kapal muat. Jadi ini yang diambil oleh mereka dan satu kapal lainnya ini diduga merupakan kapal yang melakukan pengambilan dari ikan-ikan tersebut. Kembali ke studio. Yang di belakang Anda, apakah ini berupa barang bukti dari kapal ikan asing ilegal ini, Suara? Di belakang kami ini merupakan tim yang sedang melakukan persiapan untuk melakukan penangkapan satu kapal untuk diamankan di kapal asing tersebut dikarenakan nantinya akan ada tim yang sudah melakukan proses pengamanan dan penyelidikan dari kapal asing tersebut. Sampai saat ini di kapal pengawas hiu Macan 04 yang kami tumpangi di bawah kendali Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dia ini sedang melakukan pengejaran dari satu kapal lainnya yang masih diduga milik Filipina. Dan sampai saat ini memang Direktur Jenderal SDKP Tunggu Sasono ini terus memberikan arahan agar pengejaran bisa dilakukan cepat begitu ya sebelum tersangka dari kapal asing illegal fishing ini melakukan atau kabur dari wilayah negara Republik Indonesia. Baik. Sekarang kapal yang sedang Anda tumpangi ini akan menuju ke mana, Suara? Ya, dari kapal pengawas Macan 04 yang sedang kami tumpangi ini sampai saat ini sedang melakukan persiapan lagi melakukan pengejaran ke salah satu kapal yang tadi kami sempat mendeteksi. Selain satu kapal yang sudah diamankan, ini ada satu kapal lainnya. Dan memang ini ada terlihat cukup jauh di sebelah kiri dan kapal berwarna orange itu merupakan kapal yang sedang kami tuju untuk nantinya akan dilakukan penangkapan dikarenakan ini masih termasuk kapal asing yang melakukan illegal fishing di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia, tepatnya di Samudra Pasifik. Baik, berarti masih akan mengejar satu kapal lagi ya, Suara? Ya, betul. Sampai saat ini kami masih melakukan pengejaran satu kapal lagi dan kemudian akan melakukan sama prosesnya, operasi yang dilakukan masih sama, yaitu melakukan pengamanan yang pengamanan dari tim dan kemudian melakukan pengamanan tersangka dan mencari barang bukti yang ada di kapal tersebut untuk nantinya akan dilakukan penyelidikan dan kemudian melakukan ancaman pidana begitu ya, dikarenakan ancaman pidana yang diancam begitu untuk
penetapan peraturan pemerintah tentang cipta kerja, ini bisa diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan kemudian pidana denda paling banyak 30 miliar. Dan memang Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono terus berupaya untuk mengelola sumber daya perikanan di Indonesia melalui kebijakan ekonomi biru. Untuk itu memang menindak tegas pelaku illegal fishing dan karena ini mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan nelayan Indonesia. Dan kemudian memang sampai saat ini butuh waktu begitu ya untuk melakukan pengejaran ke satu kapal lainnya yang melakukan illegal fishing yang berbendera Filipina. Baik, Suara, bisa diceritakan kembali bagaimana tadi kronologi yang dilakukan oleh tim dari KKP dalam mengamankan kapal ikan asing ilegal yang baru saja dilakukan? Ya, memang kronologi dari awal ini sebelumnya selama 7 hari sebelum ini sudah mereka mendeteksi adanya atau mendapatkan laporan begitu ya dari nelayan Indonesia bahwa adanya kapal yang bukan berbendera Indonesia melakukan illegal fishing di daerah Samudra Pasifik, yaitu berada di pengawasan wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Dan kemudian hari ini tepatnya memang Kementerian Kelautan dan Perikanan khususnya dipimpin oleh Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Apung Nugroho Saksono mempersiapkan tim gitu ya, tim yang berada di kapal pengawas hiu Macan 04 di bawah pengawasan sumber daya kelautan perikanan Biak, Papua Barat. Ini mempersiapkan sedemikian rupa terkait tim penembak, tim pengawas, tim yang melakukan penyelidikan. Dan setelah kami mendeteksi kapal tersebut, kapal pengawas hiu Macan 04 ini langsung mengejar 2 kapal asing yang diduga melakukan illegal fishing. Baik, dan kemudian ini tersangka berasal dari negara mana? Ini kami ini memang berasal dari negara Filipina. Kapal yang diduga melakukan illegal fishing dikarenakan tadi kami sempat melihat bendera yang dipasangkan di kapal tersebut ini bendera Filipina. Dan kemudian dari kapal Filipina ini memang dikatakan begitu ya oleh tim operasi ini memang sudah beberapa kali begitu untuk melakukan illegal fishing khususnya di wilayah perairan negara Republik Indonesia dan tepatnya ini di Samudra Pasifik. Sebelumnya ini juga ditangkap oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ini terdapat 1 kapal di Laut Sulawesi. Dan memang tidak jauh dari itu, ini juga merupakan kapal Filipina. Dan memang dari tim, ini kami sedang menuju yang masih terus mantap keberadaan salah satu kapal lainnya yang diduga melakukan illegal fishing. Bapak, mungkin bisa dijelaskan bagaimana saat ini prosesnya. Masih ada 1 kapal lainnya yang perlu dilakukan pengejaran dan kemudian penangkapan. Ini operasi apa lagi Pak yang akan dilakukan? Baik, jadi tadi terdeteksi kan 2 ya, ini baru 1 kita tangkap. Jadi kita tetap masih mengejar yang satunya. Kita pastikan yang 1 nanti tetap akan tertangkap dalam hal ini. Jadi kita pastikan kita kejar 1 lagi bisa tertangkap. Dan kemudian Bapak, ini kan tadi sebanyak kurang lebih 13 tersangka yang sudah diamankan di 1 kapal yang berwarna hijau tadi saya lihat. Nah, ini apakah nantinya kemudian tersangka yang berada di kapal 1 lainnya ini akan diamankan juga Pak? Dan terus kemudian setelah diamankan akan dilakukan pemeriksaan atau penyelidikan seperti apa Pak? Pasti. Jadi tetap nanti akan kita sampaikan, kita ini kan bahwa yang satu kapal tadi kan APK dan ada semua ya.
akan kita lakukan proses hukum. Dan ini pun sama, nanti yang kedua ini tetap kita sampaikan seperti ini. Kemudian Pak, ini kan ada tadi kami lihat setelah dilakukan pengawasan, ditangkap begitu ya, ini dicek begitu di badan apakah akan ada senjata yang diamankan oleh mereka begitu ya. Dan terus apakah nantinya akan ada barang bukti juga Pak yang diambil di kapal tersebut dan kemudian diamankan sebagai bukti untuk nantinya dibawa ke daratan atau seperti apa Pak? Ya, jadi semua yang di kapal akan kami bawa semuanya, semua termasuk orang-orangnya. Pengamanan pertama adalah apa yang ada di badannya. Takut ada senjata tajam atau apa-apa kan kita lucutin semuanya. Selanjutnya pemeriksaan detail kapal tersebut. Clear, aman, baru kita bawa semua. Oke Pak, kalau dilihat dari kapal yang sudah tadi berhasil ditangkap, satu kapal yang berwarna hijau itu, dugaan Bapak ini merupakan kapal apa Pak? Karena dari awak kapalnya itu sebanyak 13 orang, itu merupakan yang cukup banyak begitu Pak. Ini itu dari kapal tangkap atau kapal muat begitu? Kapal muat, kapal pengangkut. Jadi kapal pengangkut dia biasanya selalu bergandengan dengan kapal penangkapnya kalau itu jenis Filipina. Mereka di kapal penangkap tersebut tidak punya palka. Nah, palkanya di kapal pengangkut tersebut. Jadi kita tadi sudah lumpuhkan, sudah kita amankan anggota kita ada di sana. Nanti setelah satu ini kita tangkap, baru kita bawa semuanya lagi. Setelah dilakukan penangkapan, ini ancaman pidananya seperti apa Pak? Yang pasti karena memasukin wilayah perairan Indonesia ada denda kurungan terhadap nakoda atau tersangkanya dan kapal dirampas negara. Baik, ini kemudian prosesnya nanti masih sama ya Pak terkait penangkapan dari satu kapal lainnya ini? Iya, masih sama. Maka kami standby-kan anggota kita tim tembak di depan untuk antisipasi apabila di kapal tersebut ada senjata juga di tempat mereka. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, itu saudara, memang sampai saat ini dari tim masih terus melakukan pengejaran begitu dari satu kapal lainnya. Di satu kapal lainnya sudah berhasil, satu lainnya ini masih dilakukan pengejaran dan memang prosesnya membutuhkan waktu dikarenakan kami mengikuti kondisi dari cuaca juga yang berada di laut gitu. Dan memang tim ini sudah melakukan persiapan sejak awal, mulai dari tim penembakan yang akan melakukan announcement begitu kepada tersangka, dan kemudian nanti ada tim pemeriksa yang akan masuk ke dalam kapal asing tersebut untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan, dan kemudian mengambil mengamankan tersangka di kapal ini. Begitu. Kembali ke studio. Baik, Suara, bagaimana dengan barang bukti yang diamankan dari pihak KKP? Ya, terkait barang bukti seperti yang sudah dikatakan Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ini, memang barang bukti nantinya akan diamankan ketika dua kapal ini sudah ditangkap begitu, dikarenakan ada tim juga yang sudah melakukan mengamankan di satu kapal tersebut, dan itu nantinya tersangka juga sudah berada bersama kami di kapal Hiu Macan 04 ini, dan barang bukti memang masih berada di kapal asing tersebut, dan ada tim yang menjaga begitu barang bukti yang berada di sana. Dan selain itu juga di kapal salah satu lainnya ini juga nantinya akan dilakukan treatment yang sama begitu, operasi yang sama ketika melakukan penangkapan dan kemudian pengamanan barang bukti termasuk tersangka. Baik, bagaimana dengan tantangan yang dihadapi tim di sana, Suara? Apakah ada tantangan sendiri, mengingat juga mungkin cuaca di laut itu tidak bisa diprediksi? Ya, terkait tantangan ini bisa dilihat kondisi dari tim sampai saat ini masih terus fokus begitu ya. Tantangan pasti ada karena tidak hanya satu hari begitu ya. Ini perlu membutuhkan waktu berhari-hari untuk mulai mendeteksi, kemudian mendapatkan informasi, kemudian melakukan penangkapan. Ini tantangan pasti sangat banyak sekali, mulai dari cuaca. Tapi di saat ini tepatnya memang kami masih memantau cuaca terpantau normal begitu, dikarenakan sampai saat ini kapal masih terus bisa melakukan pelayaran untuk melakukan pengejaran di salah satu kapal asing yang diduga milik Filipina. Dan sampai saat ini memang tim bekerja keras
dan terus fokus begitu untuk agar penangkapan ini bisa mempersingkat waktu, dikarenakan ini sudah merugikan negara Indonesia karena memasuki wilayah perikanan dan perairan negara Indonesia, khususnya ini tepatnya di Samudra Pasifik. Sampai saat ini tim masih terus berupaya dan sampai nantinya melakukan penangkapan dan hingga ditarik mundur ke daratan, ini tim akan terus bekerja meskipun ada halangan seperti cuaca begitu, nanti ini akan dikondisikan secara situasional terkait operasi yang akan dijalankan oleh tim dari khususnya dari kapal pengawas Hiu Macan 04 yang dikendalikan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Biak. Oke, baik, Suara jangan kemana-mana, nanti kami akan update kembali dengan Anda dan saudara tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saudara, Anda kembali bersama kami di Breaking News Kompas TV. Dan saudara, ini adalah visual yang Anda saksikan merupakan visual penangkapan atau pengamanan tersangka kapal ikan asing ilegal oleh tim Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sejauh ini dari informasi yang kami terima terdapat sekitar 13 orang tersangka yang diduga berasal dari negara Filipina. Dan saat ini tersangka sudah diamankan dan sudah dilakukan pengecekan tubuh jika terdapat senjata tajam di tubuh para tersangka. Dan saat ini tim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang melakukan pengejaran terhadap satu kapal lagi. Dan pengamanan ini, saudara, berawal dari adanya laporan dari nelayan setempat yang melihat ada kapal asing ilegal memasuki area Samudra Pasifik yang tepatnya berada di kawasan Biak, Papua. Demikian Breaking News Kompas TV, saya Desi Fiftina, sampai jumpa.